Oke, selamat pagi. Jadi, eh, pertemuan ini kita akan membahas tentang visualisasi ya. Mengapa perlu memahami visualisasi data? Ya, karena ini ya, kita lebih gampang melihat gambar daripada melihat angka gitu ya. Seperti itu intinya ya. Jadinya kalau kalian lihat di film-film gitu kan ya, misalnya perusahaan melakukan rapat gitu kan ya, di presentasi kan pasti yang dilihat itu eh, grafik gitu ya, bukan angka-angka. Kalau angka-angka kasihan yang di belakang nggak bisa lihat gitu, bukan gitu sih. Ya, oke. Jadi contohnya kan seperti ini ya di film-film ya, misalnya survei gitu ya, berapa persen gitu ya, pemilu misalnya gitu juga. Oke, ini ya, terus bar chart dan sebagainya ya. Jadi contoh visualisasi data ya. Sini intinya bisa menceritakan ini ya, misalnya kalau lihat ini apa yang bisa kita lihat ya, jadinya Januari, Januari naik sampai Maret gitu ya. Naik sampai Maret. Oh, turun di April gitu ya, bisa kita lihat. Sini juga bisa lihat persaingan dua ya, antara tiket volume receive sama tiket volume proses. Ini yang diterima dan diproses itu ya. Sini. Itu ini bisa dibuat juga berupa ini ya. Ini bisa dilihat pergerakannya. Kalau ini mungkin kita bisa ini ya, lihat juga. Tapi ini kalau dari sini, daripada ini lebih cepat kita lihat ini ya. Kalau bisa lihat selisih ya. Tapi kalau misalnya lihat ukuran kayaknya gampangan ini gitu. Jadi ini ya serba ini ya. Masing-masing memiliki kelebihannya. Di sini bisa kita lihat sampai Mei dia sama ya. Setelah ini dia pisah ya gitu. Bisa kita tahu ya. Adanya secara umum visualisasi mempunyai dua tujuan, yaitu pattern, pola, dan relationship ya, hubungan dan pola gitu ya. Pola di sini bisa kita lihat polanya naik sampai Maret. Terus hubungan antara tiket yang diterima dan tiket yang diproses gitu. Oke, itu yang divisualisasi adalah pola gitu ya. Pola dapat muncul pada sebuah data, analisis untuk mendeteksi pemicu perubahan data. Kira-kira apa sih yang memicu? Jadi bisa di sini mungkin kita bisa kira-kira ya, waktu pas Maret tuh ada kejadian apa sih gitu, barangkali kan gitu ya, bisa gini ya. Jadi tujuan dari visualisasi data, relation, hubungan ya, ini mana variabel yang mungkin membentuk sebuah keterikatan intinya itu ya. Ini kenapa di mulai bulan Mei proses yang diterima lebih banyak daripada yang diproses, jadi banyak yang cancel gitu kan ya, misalnya seperti itu. Ya, cara membangun sebuah data visual ya, dapat 6 tahapan dalam bentuk data visual ya. Ini pertama, understand the context, mengerti konteksnya, choose an appropriate visual display-nya, milih yang tepat gitu ya. Ini misalnya kalau ini misalnya dibikin apa ya, yang tadi dibikin pie chart mungkin per bulan, kok kayaknya kurang pas gitu ya. Eliminate the clutter, artinya hilangkan yang mengganggu gitu ya. Misal focus attention where you want it, intinya fokuskan perhatian pada yang ini. Think like a designer ya, jadinya berpikirlah seperti designer ya. Tell a story, ini berceritalah gitu ya. Satu, understand the context ya, untuk memahami konteks dapat dimulai dari menjawab beberapa pertanyaan berikut. Who is your audience? Ini siapa audiensnya? What do you need your audience to know or do? Ini apa yang kita perlukan untuk memberitahukan audiens tersebut ya. So, how ya, atau what data is available that will help make my point. Jadinya data apa yang kita perlukan untuk ini ya, menyampaikan, meyakinkan ini argumen kita gitu ya. Ya, berargumenlah dengan data gitu misalnya 99% gitu misalnya. Ya, oke. Itu ya. Dia memilih visualisasi yang tepat ya. Jadi ada banyak cara untuk memvisualisasikan data, antara lain adalah menggunakan chart yang paling umum gitu ya. Di scatter plot misalnya, hubungan antar dua variabel semakin pecah, semakin tidak ini simple text juga ya. Ini table kalau datanya dikit sih mungkin enak gitu ya. Justru kalau datanya dikit dibikin grafik kayaknya konyol. Jadinya tabel tuh bukan berarti nggak diperlukan gitu ya. Line ya. Eliminate the clutter, artinya merujuk pada Gestalt, principle of visual perception, pada Gestalt, principle of visual
Session mempunyai 6 prinsip, yaitu proximity, ya, artinya jarak, ya, similarity, ya, enclosure, artinya ketertutupan, ya, terus closure, ya, di dalamnya, continuity, keterlanjutan, dan connection, ya, sana hubungan, ya, sambungan. Focus attention where you want it. Intinya pada pembuatan visualisasi data berikut memperhatikan beberapa hal tersebut. Ini ukuran, ya, ukuran, intinya apa namanya, grafik ukurannya berpengaruh gitu. Misalnya pie chartnya yang lebih kecil karena mungkin dari jauh juga kelihatan. Mungkin yang juga ini, ya, apa namanya, kalau datanya panjang mungkin jangan ukuran dipaksakan ada ini gitu ya. Misalnya jangan Januari, Februari, tapi mungkin jadi 1, 2, 3, 4 gitu misalnya, bisa juga seperti itu, ya. Oke, terus warna, ya, warna. Ya, sana misalnya dengan warna kita bisa menunjukkan yang positif dan negatif gitu ya. Misalnya sesuatu yang buruk kita tandai misalnya dengan warna-warna yang nggak enak dilihat, misalnya ungu tua gitu ya, misalnya, sebagainya gitu ya. Ya kayak tulisan ini. enggak ya. Tata letak gitu ya, tata letaknya di mana gitu ya. Jadi think like a designer, ya, terdapat beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu affordance, ya, kejelasan tentang aksi yang mungkin diantaranya objek sebuah individu, ya. Accessibility dapat dimengerti oleh banyak kalangan. Estetik, ya, agar lebih mudah dimengerti gitu. Artinya seperti itu. Jadinya desain itu kan nggak mesti rame, tapi menyiapkan ruang kosong itu juga dari desain, ya. Telasori, ya, membuat sebuah data untuk menginformasikan yang lebih mudah untuk dibaca juga, dan juga memiliki informasi yang lebih humanis gitu ya sana. Seperti itu. Jadinya misalnya ini, ya, apa namanya, jumlah kematian tenaga medis sama ini misalnya apa bertambahnya pasien gitu, misalnya hubungannya itu kan sebuah cerita juga gitu ya, seperti itu, ya. Jadi visualizing, ya, pattern over time, ya, discrete temporal data, ini statis, ya, dia berkelanjutan dan dalam satu kurun waktu saja. Data dapat digambarkan dengan bar, ya, chart, point charts misalnya gitu ya, seperti itu. Misalnya ini, ya, kita temporal, ya, ini sini beberapa poin, ya, sana. Jadi yang bisa misalnya hasil survei yang bukan berkelanjutan tapi saat itu aja gitu ya misalnya, atau misalnya data ini, ya, apa namanya, pemutaran film gitu kan, misalnya itu nggak kontinu, temporal data, ya, sana. Itu yang berkelanjutan dapat dilihat progres, ya, misalnya ada jangka waktu misalnya seperti tadi, ya, dari Januari sampai Desember gitu ya, perubahan lebih terlihat dan tidak konstan seperti discrete, ya. Itu dapat digambarkan dengan line chart, ya, step chart, ya, itu. Yang pertama misalnya ini, ya, apa namanya, ini baru saya ini, apa namanya, tingkat penjualan per genre games itu misalnya, seperti itu, atau tingkat ini, ya, apa namanya, peluang diterima kerja berdasarkan fakultas gitu misalnya, siapa tahu gitu ya. Terus bar chart, ya, untuk menunjukkan, jadi satu-satu kita bahas untuk menunjukkan perbandingan antara dua aspek X dan Y gitu ya. Ya, X dan Y ini, ya. Kelebihan bar chart, ya, ini untuk membandingkan waktu dan besarannya, dan juga di sini bisa dikasih warna gitu ya. Terus stack bar chart. Jadinya stack bar chart ini ya, kalau misalnya mepet gitu kan, ya, misalnya mepet di sini mana sih yang lebih tinggi gitu, kadang kita harus lihat jeli. Nah, tapi coba kalau misalnya di stack gitu ya, jadi sama tapi ini dengan warna dipisah gitu ya, dipisah. Ini yang kelihatan selalu yang lebih tinggi adalah di sini yang hijau muda, tapi pada kenyataannya nggak selalu gini, ya, nggak semua data seperti itu, ya. Cara buatnya sudah saya jelasin di pertemuan kesekian, ya. Pertemuan kedua kayaknya, ya, gitu. Oke. Ada titik poin, ya, untuk menunjukkan perbandingan dari dua aspek, ya, padat sehingga digantikan dengan titik, ya, sana, ya, misalnya. Ini lebih kelihatan koordinatnya di sini bisa ditarik seperti itu, ya. Terus line chart ini lebih kelihatan penurunan kenaikannya, kalau ini, ya, lebih enak dilihat. Terus step chart, ya, step chart jadinya sini mungkin bisa ditambahkan ketika incremental atau decrementalnya sangat penting, mungkin perlu kita tambahkan ini, ya. Sebenarnya sama dengan line chart.
karena line chart itu juga misalnya data yang direkap ini ya tiap akhir bulan gitu misalnya dan per bulan, jadinya sebenarnya tidak seperti ini tapi lebih seperti ini kan gitu ya karena rekapannya ini. Kecuali mungkin apa namanya secara detail masih ada perhariannya gitu sebenarnya, walaupun line X-nya dipisah per bulan tapi ada jaraknya. Jadinya ini seperti ini ya, bisa kita lihat penambahannya berapa ya, nurun berapa gitu ya sana ya. Jadi visualizing proportion ya, untuk menjelaskan besaran porsi dari satu hal mutlak ya, contoh misalnya ya ini pie chart dan area chart gitu ya. Di pie chart ini untuk perbandingan misalnya pemilihan umum gitu misalnya ini berapa itu berapa gitu kan ya misalnya. Terus misalnya ini kalau ini ya variabelnya jelas. Kalau misalnya kayak pemilu itu kan calonnya jelas berapa gitu ya. Terus misalnya kalau ini misalnya nggak jelas, misalnya ada yang lain-lain gitu ya, misalnya lain-lain. Tapi jangan sampai pie chart itu yang lain-lainnya yang paling gede gitu. Berarti kalian memasukkan ini ya, memasukkan apa namanya pilihan itu aneh gitu ya. Misalnya makanan kesukaan gitu misalnya ya. Misalnya ada 6 opsi, opsi ke-6-nya lain-lain gitu. Tapi malah yang milih semua lain-lain gitu. Ya, itu konyol ya. Itu pernah kejadian waktu saya SMA ya, waktu saya ikut ekskul jurnalistik bikin survei malah seperti itu gitu. Nah, tapi itu bisa dipaksain juga kesimpulannya gitu. Berarti apa namanya menu yang disuguhkan untuk bazar waktu itu tuh nggak ada yang menarik gitu sampai ini ya, lain-lain gitu seperti itu. Jadinya nggak salah. Ya. Oke, area chart ya. Di area chart ini gabungan line chart sama stack bar chart ya sana. Jadinya bisa kalian, dan ini jadinya seperti itu bisa kita lihat porsinya gitu. Jadinya ini kayak ombak gitu ya. Ada samudra gitu, mungkin pesisir pantai gitu ya. Seperti itu. Ya bisa seperti itu ya, bisa ini ya. Sama ya. Semua bisa kita buat di ini ya, apa namanya Seaborn ya. Sama Matplotlib sebagian ya. Visualizing relationship ya, pola yang menggambarkan relasi antar data menunjukkan pengaruh suatu data terhadap data lainnya ya sana. The chart yang dapat digunakan adalah scatter plot, bubble chart. Ini menunjukkan hubungan. Kalau ini kan menunjukkan ini ya persaingan. Ini misalnya scatter plot, misalnya dua variabel. Ini jadinya scatter plot ini bisa digabungkan dengan ini ya. Apa namanya correlation juga ya, correlation. Jadi kalau makin korelasi makin nggak dapat. Ini sebenarnya memiliki garis lurus yang korelasi, tapi di luarnya ada noise gitu ya, noise di sana ya, seperti itu. Ini noise yang kalau misalnya dalam machine learning harus dihilangkan gitu ya, gitu ya, seperti itu. Jadinya dipertahankan yang ini aja. Kalau ini pengecualian, nah itu kalau dalam algoritma SVM ini support vektornya gitu ya, seperti itu. Pengecualian itu tetap dimasukkan juga dalam vektornya. Ya. Bubble chart, intinya sini bisa dengan bubble chart itu mirip dengan scatter plot, tapi di sini bisa kita lihat berkumpulnya di mana gitu ya. Berkumpulnya di mana bisa kita lihat ya. Seperti itu. Oh, tadi di sekitar sini banyak berkumpul gitu kan ya misalnya. Bisa lihat di sini sumbu X sama Y umumnya ini ya. Apa namanya sesuatu yang isinya bisa sama bisa beda gitu ya, seperti itu. Ininya bisa sama juga. Ininya banyak yang sama di sini gitu ya misalnya. Ya variabelnya misalnya. Persamaan misalnya nilai penjualan di Amerika dan di Jepang gitu misalnya, seperti itu. Itu yang sama ya maksudnya. Kalau misalnya yang beda mungkin tahun sama ini ya, tahun sama penjualan dari tempat ini satu warna tapi bisa juga dua warna gitu. Oh, misalnya nanti beririsan itu bisa ya. Terus spotting difference ya, sini bisa melihat perbedaan ya. Perbedaan ini untuk memperhatikan perbedaan kondisi antar masing-masing. Contohnya adalah chart yang dapat menggunakan heat map, channel phase, ya, star chart. Ya. Heat map ini favorit saya. Ini kalau misalnya di sini dari apa namanya
correlation metric, langsung saya bikin heat map. Ini bisa kita lihat langsung decal variabelnya banyak, langsung bisa kelihatan ya. Nah tapi kalau kita submit ke jurnal internasional, biasanya karena dicetak hitam putih disuruh hilangin gitu tuh, sedih saya karena. Oke, ya Chernoff ya, ini berdasarkan wajah gitu ya. Ini nggak tahu kenapa ada ini, tapi masuk dalam standar ya sana. Beberapa faktor perbedaan seperti dapat lihat ini atribut wajah misalnya, misalnya nggak ngerti juga ya, nggak, penjelasannya nggak jangkau. Ya, star chart ya, di sini berdasarkan ini serupa dengan Chernoff namun menggunakan bentuk. Antaranya sini bisa kita lihat perbedaannya ya dari bentuk bintangnya gitu kurang lebih ya. Visualizing ya spatial relationship, ininya menggambar besaran spasial ya, spasialnya yang datanya sendiri memiliki X dan Y, misalnya peta dan sebagainya gitu ya. Di map dengan dot misalnya bisa penyebarannya, ini penyebaran virus misalnya, serem ya. Map with lines, ini misalnya bagaimana persebaran rute ini misalnya apa namanya pesawat gitu misalnya, persebaran rute. Map with bubbles, sini bisa kita lihat lingkaran pemusatan datanya gitu ya, bisa kita lihat. Di map with region, jadi sini dihubungkan dengan ini yang menggunakan sebagian dari peta ya, dan digambarkan sebagai pemecah peta. Ini ya, sini berdasarkan ini misalnya tentang ini ya, apa namanya suhu gitu misalnya, makin sini makin panas atau gimana gitu ya. Map over space ya sana, time ya, menunjukkan perkembangan data dalam kurun waktu tertentu. Nah ini misalnya dari Januari, Februari, Maret dan sebagainya gitu ya. Ini designing with purpose ya, prepare yourself, prepare for reader ya, visual cues, ini memberi clue ya sana ya. Terus ini ya apa pemicu ya, pemicu visual, good visualization ya, ini yang menarik. Oke, itu ya, tugasnya ini saya lupa ngapus, nggak usah dikerjain ya, tapi boleh juga dikerjain untuk ini ya. Contoh visualisasinya ini ya, seperti itu ya ini. Oke. Itu barangkali ini nanti saya jelasin di ini ya, pemrogramannya langsung ya. Saya lupa ngapus, nanti saya upload ulang ya. Oke, sekian, terima kasih.